Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam Pak, dengar Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bisa ya. Oke, open kameranya semua. Sudah ada, cukup lengkap udah ya. Kita mulai aja. Kuliah ini saya rekam ya. Jadi mohon izin saya merekam pertemuan kita ini dan eh, mudah-mudahan hari ini lancar. Anda banyak pertanyaan, banyak diskusi ya. Ini hari kedua, pertemuan minggu kedua ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Ada dua halaman ini. Oke, kameranya diaktifkan. Coba saya mau lihat. Baik, pada pertemuan pertama kita sudah berdiskusi tentang pelajaran apa yang akan kita dapatkan pada perkuliahan ini ya, secara keseluruhan. Mudah-mudahan dalam 16 kali pertemuan yang direncanakan itu bisa mencapai atau memperoleh outcome yang kita inginkan dari pelajaran ini. Nah, melanjutkan itu, maka hari ini kita mulai membahas tentang pengenalan diri. Pengenalan diri, karena katanya tidak banyak orang yang mengenal dirinya sendiri ya. Seperti kita juga. Baik, saya langsung share screen deh. Coba ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ada yang disampaikan? Sebelum saya share screen? Nggak ada ya? PowerPoint saya bisa dilihat ya? Sorry, settingannya keliru. Ya, pengembangan diri. Mengenal diri sendiri. Ada yang sudah tahu nggak dirinya sendiri? Itu apa? Atau siapa? Ada yang udah tahu ya? Atau ada yang sama sekali nggak tahu? Nggak tahu Pak, saya sampai sekarang nggak tahu, nama aja nggak tahu gitu. Atau lupa namanya ya. Baik, yang kita maksud di sini mengenali dalam artian mengenali potensi kita, baik yang negatif maupun yang positif. Tentu saja yang kita cari adalah yang mau kita kembangkan itu adalah sesuatu yang positif. Tuh, potensi yang positif, dan ada dua cara untuk mengembangkan diri yang positif tadi itu, yaitu dengan cara mengembangkan yang positif, meningkatkan yang positif gitu ya, dengan pelatihan, dengan berbagai pengetahuan dan sebagainya, atau atau itu berarti bisa sekaligus bisa sendiri-sendiri menurunkan atau menekan hal-hal yang negatif. Singkatnya kan begitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan efektif kalau kita tahu sebenarnya apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus tidak kita kembangkan. Kan itu ya. Kenapa nggak berubah? Nah, ini yang bertanya. Banyak orang bertanya, siapa sebenarnya diriku yang sesungguhnya? Yang kita tahu diri kita adalah yang setiap hari kita pandang di depan cermin. Ya, atau sebagian kita tahu sesuatu yang disebut orang lain tentang diri kita. Bahkan kadang-kadang kita menolak. Loh, saya tidak seperti yang kamu maksud gitu ya.
saya tidak setipe yang kamu maksud begitu gitu. Berdasarkan persepsi orang lain. Tapi benarkah apa yang kita klaim itu tentang diri kita? Ya, belum tentu ya. Nah, tentang mengenali diri sendiri ini menjadi persoalan yang sejak lama rupanya ya, sejak peradaban manusia mulai diperkenalkan. Socrates misalnya, ya, seorang filsuf ya, yang menjadi guru ilmu pengetahuan, menyebutkan wujud tertinggi dari keunggulan manusia adalah mempertanyakan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kesadaran mengenai menggali siapa diri kita itu adalah sebuah kesadaran yang tertinggi. Ya, dalam artian kecerdasan gitu ya. Jadi disebut sebagai keunggulan manusia yang tertinggi adalah mempertanyakan dirinya sendiri. Kenalilah dirimu sendiri, katanya Socrates ya. Manusia hendaknya senantiasa mencari dirinya sendiri dan setiap saat menguji dan mengkaji eksistensi atau keberadaan dirinya di dunia. Jadi kesadaran ini mengenai pengetahuan diri, kemudian karena pengetahuan diri kita itu kita sudah pahami, maka tentu saja akan diikuti dengan upaya kita untuk mengendalikan itu gitu, atau bahkan mengevaluasi secara terus-menerus tentang keberadaan kita, sesuai nggak dengan diri kita ini saat ini, sesuai nggak dengan yang kita gambarkan gitu. Atau kemudian suatu saat kita ketemu lagi dengan situasi yang berbeda, oh ternyata tidak sesuai dengan yang saya gambarkan sebelumnya. Nah, itulah proses proses pengenalan diri kita itu tidak akan pernah berhenti. Selalu digali, selalu dievaluasi. Ya. Dan tentu saja kuncinya adalah kesadaran tadi. Mengapa pemahaman tentang diri sendiri itu sangat penting, sangat krusial? Nah, ini diskusinya panjang nih sebenarnya kalau mau kita diskusikan. Kenapa ini penting ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mengapa penting kita memahami diri sendiri? Ayo, silakan. Ada yang buka suara, unmute ininya. Mengapa penting memahami diri sendiri? Ya, banyak sekali jawabannya ya kan? Memahami diri sendiri, bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau diri sendiri kita tidak bisa memahaminya? Kan begitu. Bagaimana kita mencoba mengembangkan kemampuan interpersonal kita untuk bisa memahami orang lain. Jadi kemampuan kita dalam interpersonal itu adalah kemampuan kita memahami orang lain, mengerti orang lain. Tapi itu tidak akan bisa kalau kita sendiri tidak paham diri kita tuh seperti apa sebenarnya itu. Karena orang akan mempersepsikan diri kita sesuai dengan persepsinya sendiri, seperti yang kita diskusikan di minggu lalu, ya kan? Dan secara secara spiritual gitu ya, secara spiritual, kesadaran diri, pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri akan menyebabkan kita mengarahkan kepada pemahaman kita tentang penciptaan diri kita sendiri. Itu lebih tinggi lagi ya kesadarannya. Memahami tentang penciptaan diri sendiri berarti kita memahami kepada sang yang menciptakan kita. Ya. Nah, dengan itu lalu muncullah kesadaran spiritual yang tinggi tadi itu. Myers menyebutkan tidak ada satupun topik dalam psikologi yang banyak diteliti saat ini selain topik tentang diri sendiri, dan ini topik ini selalu
selalu hangat ya, selalu hangat dibicarakan. Kenapa? Apakah karena manusia begitu kompleksitasnya ya, begitu rumitnya ya? Ya, manusianya sendiri rumit, belum lagi ekosistemnya juga semakin rumit, semakin berubah, semakin rumit kita memahami perubahan itu. Ekosistem lingkungan kita maksud saya. Nah, jadi memang karena kita tidak bisa berdiri sendiri, maka hubungan kita dengan dunia luar dari kita sendiri itu menjadi topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Selalu dibahas dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bukan hanya di psikologi sebenarnya. Akuntansi juga begitu. Anda tahu akuntansi itu terus berkembang ya kan? Standarnya terus berkembang. Karena apa? Karena perilaku manusia yang berubah. Perilaku apa? Perilaku bisnisnya terutama yang hubungannya dengan akuntansi. Maka terus standar terus harus disesuaikan, harus diadaptasi dan melakukan konvergensi. Nah, contoh perubahan yang cukup radikal misalnya. Dulu masing-masing negara memiliki standarnya masing-masing. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dalam rangka pengaturan bisnis di lingkungannya. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi gitu. Satu negara mempertahankan standar akuntansinya sendiri karena adanya perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga muncullah yang namanya standar internasional. Nah, itu perubahan-perubahan begitulah yang kemudian selalu menarik untuk dibahas karena kehidupan yang dinamis dan manusianya yang juga dinamis. Nah, beberapa hal di sini tentang diri kita. Apa aja yang kita biasanya hadapi ya, atau kita alami. Tentang anggapan kita tentang stereotype. Stereotype itu menganggap, misalnya sering nih, bagi cewek-cewek nih yang dikecewakan cowok, sama aja semua cowok begitu juga sih. Nah, ya kan? Itu stereotype namanya. Mempersepsikan orang sama. Ya kan? Jadi ketemu etnis tertentu, ya memang begitulah orang-orang dari daerah ini gitu. Itu namanya stereotype. Ya. Benarkah itu? Belum tentu benar sebenarnya. Kembali kepada persepsi kita ya. Persepsi kita menganggap sesuatu itu sama. Motivasi kita dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam mengembangkan diri dan sebagainya. Motivasi itu ada dua ya biasanya. Motivasi karena intrinsik, dorongan yang dari dalam diri kita. Ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Ekstrinsik itu eksternal. Kita akan bicara soal itu ya. Dari eksternal itu yang memicu kita untuk belajar giat misalnya. Apa motivasi ekstrinsiknya? Oh, nanti kalau aku IP-nya tinggi, aku dapat hadiah dari orang tua, misalnya kan begitu. Itu kan dari ekstrinsik namanya. Dari dalam diri kita, apa motivasinya? Nah, biasanya motivasi yang paling kuat itu di dalam diri manusia itu adalah yang intrinsik, itu adalah motivasi ingin berprestasi. Ingin berprestasi. Jadi setiap orang sebenarnya punya itu gitu. Kenapa? Nah, katanya Maslow, manusia itu memiliki tingkatan kebutuhan. Kebutuhan tertinggi manusia, terendah manusia adalah kebutuhan memenuhi hajat hidupnya ya, kebutuhan biologis, rasa aman dan sebagainya. Nah, yang tertinggi adalah kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, aktualisasi diri. Jadi kalau dihubungkan antara motivasi dan kebutuhan manusia, yang tertinggi itu adalah yang ada dari dalam diri gitu. Dari dalam diri kita itu apa? Kita menyebutnya saya ingin unggul, kan begitu toh? Ingin berprestasi. Kenapa ingin berprestasi? Karena ingin diakui.
Jadi aktualisasi diri itulah yang menjadi kebutuhan kita yang harusnya kita kembangkan gitu, dan menjadi motivasi kuat dari dalam diri kita. Kemudian seksualitas, nah tadi kan kebutuhan biologis ya, itu kebutuhan dasar. Jadi orang-orang yang ya, bisa secara apa ya, secara umum misalnya orang yang selalu pikirannya tentang itu, berarti itu orang yang masih level kebutuhan itu di bawah itu. Di bawah, kalau dibuat strata itu berarti strata sosialnya sangat di bawah. Selalu berpikir soal kebutuhan biologis gitu. Padahal ada banyak kebutuhan lainnya. Tapi apakah itu bisa ditinggalkan? Nah, kalau kita mengikuti Maslow, tentu semakin tinggi kualitas manusia, meningkat kebutuhannya, itu semakin ditinggalkan gitu. Ya, walaupun belum tentu itu menjadi belum tentu bisa dihilangkan sama sekali karena itu kebutuhan mendasar. Ya, sering namanya hak asasi ya. Hak hidup ya, biologis kan juga hak hidup ya. Development task ya, apalagi stres, persepsi, memori tentang cinta. Oh, banyak sekali hal yang berkaitan dengan diri kita itu yang harus kita gali untuk kita kembangkan, dan tentu diskusinya sangat menarik sebenarnya kalau kita ingin mendiskusikan itu. Inilah bagaimana kita mencoba memahami diri sendiri. Kemarin saya bertanyakan, coba bayangkan kalau Anda berada di suatu kota yang asing, Anda sendiri. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Kebingungan ya, merasa tidak diakui, tidak dikenal dan sebagainya. Anda tidak akan betah. Ya kan? Tidak akan betah kalau Anda berada di suatu tempat yang sendiri. Tapi kalau Anda punya teman dan teman itu memiliki katakanlah hobi yang sama dan sebagainya, traveling lah katakan gitu. Ya mungkin bisa menyenangkan. Tuh. Tapi itu pun ada batasnya. Beda karena manusia lagi-lagi punya kebutuhan yang tadi itu. Nggak mungkin kita berada di suatu tempat, jangankan kota ya, di organisasi saja. Anda bisa berlama-lama di sebuah organisasi sementara Anda tidak diakui keberadaannya. Rasanya mungkin nggak bisa begitu? Nggak mungkin ya kan, nggak mungkin betah gitu. Kita merasa menjadi orang asing. Itu. Nah jadi mengenali diri sendiri, kita mencoba memahami kenapa kita tidak dikenal orang lain misalnya. Kenapa kita tidak diakui keberadaan kita dan sebagainya. Jadi ini jalan kita untuk memahami diri sendiri. Kesadaran kita akan self atau diri membantu kita untuk satu, mengorganisasikan pikiran, perasaan serta tindakan-tindakan kita. Jadi dengan kesadaran diri tentang itu, kita bisa mengelola pikiran-pikiran kita, perasaan kita serta tindakan-tindakan kita. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mengingat masa lalu, menilai masa kini, serta merencanakan masa depan. Ya, jadi ada yang bilang, udah lupakan aja masa lalu. Itu kan. Ya, tentu yang berbicara begitu tuh situasinya situasi apa? Situasi orang yang kecewa dengan masa lalunya. Tapi orang yang bangga dengan masa lalunya selalu diingat-ingat, ya kan? Beda itu. Nah, tujuan kita dalam hal ini adalah mengingat masa lalu itu adalah sebagai sebuah pengalaman. Sebagai sebuah pengalaman yang menjadi bahan kita untuk menilai masa kini, mengevaluasi masa kini serta merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi masa lalu itu tetap diperlukan untuk diingat dalam artian sebagai bahan pelajarannya, ya. Dan yang ketiga adalah
kita dapat berperilaku secara adaptif. Artinya kita bisa menyesuaikan diri. Itu. Kita dapat berperilaku secara adaptif, menyesuaikan diri dalam situasi yang terus berubah misalnya. Karena ekosistem kita tadi, kita terus berubah. Ya. Dalam psikologi itu mengenai apa yang disebut konsep diri atau self concept. Nah, jadi untuk menyederhanakan pengenalan kita terhadap diri sendiri, pengetahuan kita terhadap diri sendiri, ilmu psikologi membuatnya menjadi lebih operasional dengan menyebutnya sebagai konsep diri. Konsep diri sebagai keseluruhan merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mengenai sifat-sifat yang ia miliki. Jadi konsep diri itu dihubungkan dengan sifat yang ia miliki, yang disadarinya, yang diyakininya dia memiliki itu kan? Sering Anda mungkin ketika ditawari sesuatu atau diajak sesuatu, Anda menjawab, apakah itu secara eksplisit atau implisit menyebutnya, oh itu bukan tipe saya, kan begitu ya. Oh itu bukan gaya saya, itu bukan style saya. Nah itu bahwa kita sadar bahwa konsep diri kita itu tidak cocok dengan itu gitu. Nah bayangkan kalau kita tidak memiliki itu, diajak orang ngapain aja mau akhirnya. Karena apa? Tidak memiliki konsep yang jelas. Menurut Baron dan Byrne, konsep diri terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri. Jadi lagi keyakinan, yakin bahwa kita ini memiliki karakter yang seperti ini, memiliki tipe seperti ini. Di dalam agama, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menyebut kesadaran, kecerdasan tertinggi manusia itu adalah manusia yang tahu di tahunya dan tahu di tidak tahunya. Nah ini, bayangin sekian abad yang lalu Imam Ghazali sudah menyebutkan itu. Orang yang tahu di tahunya. Jadi kita itu mengenali apa yang kita pahami. Tapi kita juga menyadari bahwa kita tidak memahami sesuatu. Itu adalah kesadaran yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat tinggi, sangat bijak. Kebalikan dari itu adalah orang yang serba tahu, merasa tahu terus, gitu. Atau merasa serba tidak tahu. Nah itu lebih parah lagi. Ada tiga. Nah tolong dicatat, yang paling baik, yang paling tinggi tadi kesadaran itu adalah orang yang kita tahu apa yang kita ketahui dan kita tahu apa yang kita tidak ketahui, sehingga kita dengan mudah bisa menempatkan diri gitu, atau adaptif terhadap berbagai situasi. Di dalam menggambarkan perkembangan manusia, psikologi menyebutkan bahwa konsep diri itu mulai terbentuk semenjak bayi usia 18 sampai 24 bulan. 18 sampai 24 bulan. Jadi konsep diri itu sudah mulai terbentuk, walaupun belum disadari. Ya, Anda mungkin bisa perhatikan bayi yang sedang sudah mulai bisa menolak sesuatu ya, yang kita tawarkan misalnya, atau mencari sesuatu yang diinginkannya. Dia itu sudah mulai menunjukkan konsep dirinya bahwa dia menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu. Itu sudah ada di dalam bayi itu ya. Walaupun kita tidak pernah mengajarkannya secara langsung. Itulah hebatnya manusia ya.
sudah berkembang sejak dini, seperti itu. Secara sederhana, konsep diri adalah jawaban seseorang atas pertanyaan, siapa saya? Who am I? Wah, hebat ya. Nah, ini kita harus menjawab ini hari ini. Siapa diri kita sendiri? Nah, sekarang gimana caranya untuk itu? Dengan cara satu, memahami kelebihan, kekuatan, hal-hal positif, prestasi yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui bakat, potensi, minat diri sendiri, mengenali kekurangan, kelemahan dan keterbatasan diri sendiri, memahami kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri sendiri, mengenali apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai. Ini di level yang sangat rendah pengenalan itu ya, suka dan tidak suka. Tadi seperti bayi, mulai umur 18 bulan sampai 24 bulan sudah memahami apa yang dia disukai, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Itu. Tapi semakin dewasa seseorang tentu berubah, apa yang disukai, apa yang tidak disukainya. Itu. Kemudian mencoba jujur dan mengakui apa yang ada di dalam diri sendiri, melakukan introspeksi diri, meminta masukan dari orang lain. Nah, itulah cara-cara kita untuk memahami diri sendiri. Apa saja yang menentukan konsep diri kita? Apa yang membentuknya? Kita lihat. Pertama, peran yang kita mainkan. Anggaplah hidup ini adalah sebuah sandiwara. Ada lagunya kan ya? Dunia ini panggung sandiwara. Betul ya? Wah, itu lagu favorit saya zaman kalian belum lahir kayaknya lagu itu ya. Waktu ada. Dunia ini memang panggung sandiwara. Kenapa? Karena dalam panggung sandiwara setiap orang punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing. Nah, peran itulah yang bisa berpengaruh terhadap diri kita. Atau bisa membentuk konsep diri kita. Benar tidaknya, atau maksud positif tidaknya, kenapa peran itu menjadi membentuk konsep diri kita, itu bisa nanti kita pelajari lebih jauh ya. Karena katanya sebenarnya begini, kalau Anda katakanlah di sebuah panggung sandiwara, ketika Anda memerankan sebuah peran utama, Anda disanjung-sanjung, itu misalnya kita disanjung-sanjung nih. Wah, karena biasanya yang jadi fokus itu dalam sebuah panggung sandiwara itu kan pemeran utamanya. Tapi ketika kita menjadi pemeran pembantu saja, pemeran figuran saja, orang mulai meninggalkan kita. Nah, dari situ apa kesimpulannya? Artinya kita, aktualisasi diri kita itu diakui karena peran, bukan karena kitanya. Bukan karena kitanya. Karena peran itu tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan lihat ya, kita dihormati, dihargai dan sebagainya karena kita memiliki pengaruh terhadap orang lain. Tapi ketika kita tidak berpengaruh lagi, orang meninggalkan kita. Orang melupakan kita. Artinya apa? Pengaruh tadi itu ada di dalam diri kita. Kemampuan kita mempengaruhi orang lain dalam diri kita karena, kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti karena jabatan. Karena jabatan, karena tugas, bukan karena diri kita. Nah, inilah yang kemudian membedakan pemimpin-pemimpin. Kalau kita bicara nanti tentang leadership gitu ya. Ada pemimpin yang sifatnya karismatik, ada pemimpin yang karbitan, ada pemimpin yang tadi. Sebagai seorang pemimpin seharusnya yang kita kembangkan adalah
tentang diri kita sendiri, bukan karena kita memegang jabatan tertentu atau peran tertentu. Ya. Karena apa? Jabatan atau peran tertentu itu tidak abadi. Ya syukur kalau Anda misalnya memegang jabatan 5 tahun, 5 tahun Anda dihargai, setelah itu Anda dilupakan. Ada yang jabatannya nggak sampai 5 tahun, nggak akan dilupakan. Gitu. Nah, dengan mengembangkan diri kita, dengan mengembangkan konsep diri kita, maka kita seharusnya berperan bukan karena jabatan, berperan karena diri kita sendiri. Itu tadi maksudnya ya. Oke. Nanti setelah ini kita akan diskusikan. Yang kedua, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan diri dengan orang lain untuk memahami diri kita, baik buruknya, ya kan, putih hitamnya, tinggi rendahnya, cantik tidak cantik, ganteng tidak gantengnya. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Social comparison. Pertanyaannya positif atau negatif? Ya tergantung, ya kan? Tergantung. Tapi inilah yang membentuk kita mengenai konsep diri kita itu tadi itu ya. Yang ketiga, pengalaman. Nah, pengalaman di masa lalu, baik itu yang berbentuk kesuksesan maupun kegagalan, ini juga akan membentuk diri kita. Ya, sudah pasti ya. Langsung atau tidak langsung, pengalaman itu membentuk diri kita. Penilaian orang lain. Nah, dalam kehidupan sosial, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penilaian orang lain. Bagi kita yang selalu menyadari dengan konsep ini, maka kita selalu berusaha agar penilaian orang lain itu selalu positif. Berusaha, ya, bukan untuk mengendalikan. Ingat cerita tentang seorang pemuda yang menawarkan ikan hias, ya kan? Ketika ditawarkan ikan hiasnya ke tetangga, tetangganya menilainya 50.000. Ketika ditawarkan ke penjual toko ikan hias, toko ikan hiasnya menawar 500.000, naik nilainya. Ketika ditawarkan kepada kolektor, penghobi ikan hias, malah dia menawar 5 juta. Seperti itu di diri kita. Ya, kita dinilai orang berdasarkan persepsinya, berdasarkan keterbatasan pengetahuannya. Orang yang tidak mengenal kita menganggap biasa-biasa saja, nilainya rendah diri kita. Ketika orang yang lebih mengenal kita, dia akan lebih menghargai kita. Dan seterusnya begitu. Jadi sudah pasti ada penilaian orang lain. Tapi apa kemarin yang saya bilang yang terpenting di situ? Masih ingat poinnya? Terkait dengan ini? Apa yang terpenting di situ? Lakukan saja yang terbaik menurut kita, tanpa harus menunggu dinilai baik oleh orang lain. Ya kan? Jadi ukurannya adalah di sana. Ya, penilaian itu terserah gitu kan ya. Yang kelima, budaya. Budaya yang dibentuk dari kebiasaan dan sebagainya. Kita berada di lingkungan tertentu, di etnis tertentu, maka berbeda juga konsep kita. Misalnya kalau dikaitkan dengan budaya itu, misalnya prinsip-prinsip hidup ya, itu berbeda ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Budaya yang berbeda itu menyebabkan perilaku yang berbeda.
karena konsep yang berbeda. Jadi kita harus menyadari tentang itu ketika berhadapan dengan seseorang yang budayanya berbeda dengan kita. Di situ maksudnya. Inilah pentingnya tadi tahu di tahunya dengan tahu di tidak tahunya. Nah, sekarang kita mulai latihan mengenai paling mendasar dulu. Coba siapkan kertas. Siapkan kertas dan alat tulis lainnya. Anda buat semacam tabel 2 kolom ya. Tabel 2 kolom. Di kolom pertama itu adalah daftar kelebihan Anda atau kebaikan Anda. Yang kolom keduanya adalah kekurangan Anda atau keburukan Anda. Nah, coba Anda tuliskan 12 kebaikan atau kelebihan dan 12 keburukan atau kekurangan Anda. Coba lakukan sekarang, mungkin waktunya cuman ya 5 menit lah ya. Cepat aja, pikirkan yang cepat. Silakan.
Suara saya masih terdengar bagus? Ada yang bisa confirm? Suara saya gimana? Karena di sini ada dengung ya, mendengung. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Nggak mendengung Bisa, ya? Pak. Tidak, Pak. Oh, berarti headset saya ini mendengung sekarang. Udah selesai? Coba kita diskusikan. Udah selesai ya? Ada 12 kebaikan, keunggulan atau kelebihan kita, dan ada 12 kelemahan atau keburukan kita. Udah selesai. Coba Anda amati satu persatu di kedua sisi itu. Udah? Atau gini, dinyalakan kameranya biar saya lihat apa yang Anda lakukan. Coba dari 12 itu masing-masing, coba Anda amati. Mulai yang paling ringan ya. Misalnya kebaikan Anda. Anda mungkin di antara itu, betul nggak ya ini baik? Atau betul-betul baik nggak saya ini? Atau hanya persepsi aja? Nah, sesuatu yang kamu ragukan, coba kamu coret. Jangan dihilangkan, dicoret. Coret. Wah, ini kayaknya ragu deh, gitu kan? Coba coret. Kamu ragu terhadap apa yang menurut kamu kebaikan yang ada dalam diri kamu tadi itu. Dari 12 tadi itu. Naik dari urutan dari paling bawah dulu dong ya. Bisa aja sih tanpa berurut, nggak apa-apa. Tanpa berurut. Kamu temukan kamu temukan eh, 7 deh. 7 7 kebaikan yang menurut kamu ragu. Kebaikan itu atau keunggulan itu rasanya ragu deh gitu. Coba temukan. Coret semuanya satu persatu. Dari 12 kamu kurangi 7 berarti tinggal 5 ya. Ya betul. Kurangin 7 sisa 5. 5 kebaikan yang menurut kamu, kebaikan atau keunggulan yang menurut kamu miliki. Dan itu adalah potensi diri kamu. Potensi dalam artian di situ belum tentu apa namanya ya. Belum tentu benar-benar terjadi sebenarnya, tapi kamu merasakannya gitu. Kamu merasakannya atau menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan yang menurut kamu ada. Walaupun orang lain mungkin tidak mengakuinya. Udah, sisa 5. Sisa 5 ya. Nah, sekarang beralih ke kolom yang keburukan. Pilih lagi ada 7 keburukan menurut orang lain, menurut diri sendiri atau orang lain. Kamu tuh buruknya di sini gitu. Nah, coba kamu coret 7 keburukan yang menurut kamu nggak bener nih gitu. Sehingga tinggal 5 keburukan atau 5 hal yang menurut kamu kurang baik. Udah ketemu? Nah, sekarang kan tinggal masing-masing tinggal 5. Sekarang dibalik. Di antara 5 yang masing-masing itu, mana yang paling
paling mendekati dan kamu yakin bahwa itu benar menurut kamu gitu. Benar, kebaikan itu atau keunggulan yang kamu miliki. Mana yang paling baik? Mana yang paling buruk? Di antara 5 tadi. Tentu saja 4 lainnya itu bukan berarti diabaikan. Bisa jadi 4 lainnya itu adalah mendukung kebaikan yang utama yang kamu pikirkan itu. Udah? Nah sekarang yang kolom berikutnya, kolom keburukannya. Pilih yang paling buruk menurut kamu. Nah, dilingkari deh. Yang paling tadi itu coba dilingkari masing-masing. Kamu lihat, bener nggak? Dalam sehari-hari seperti itu. Bayangkan sekarang, tadi mungkin sekarang terbatas ya. Nanti ya setelah kuliah ini kamu coba diulangin lagi. Bayangkan sekarang, kebaikan itu akan mengantarkan kamu kemana? Apakah itu akan mendukung karir kamu ke depan? Apakah itu akan mendukung cita-cita kamu, impian kamu, atau bagaimana? Nah itu yang nanti kita akan bahas gitu ya, terkait dengan komitmen dan sebagainya. Nah sebaliknya keburukan. Kamu harus melihat bahwa keburukan itu dampaknya apa terhadap masa depan kamu. Nanti buat semacam mungkin narasi, mungkin poin-poinnya apa sebabnya, apa akibatnya, apa akibatnya dari keburukan itu. Maksudnya ya. Nah dari kedua itu kamu sudah mulai jelas tentang minimal akan menjawab siapa saya ini sebenarnya. Walaupun belum lengkap jawabannya ya. Kamu sudah mulai dapat bayangan konsep kamu yang sebenarnya. Dan dengan begitu, nanti kita akan paham bagaimana meningkatkan potensi yang ada itu dan bagaimana menekan dampak keburukan yang kita miliki. Baik, ada yang bisa cerita? Silakan. Angkat tangan, raise hand. Kesimpulannya apa? Dari itu apa yang bisa kamu pelajari? Tidak perlu menyebut secara spesifik, mungkin malu kali ya. Keburukan saya itu ini gitu ya. Nggak perlu secara spesifik, tapi saya menemukan ini gitu. Coba apa yang ditemukan? Silakan. Ayo, coba siapa yang mau buka? Buka cerita nih. Atau saya tunjuk aja ya. Depi udah siap, Depi? Gimana, Devi? Mau cerita apa? Nggak siap, Pak. Sudah? Apa? Udah nggak apa-apa. Apa adanya. Cuma apa yang kamu temukan di situ? Kamu melihat apa gitu? Apa, Dep? Atau gini, jawab pertanyaan saya. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak diduga selama ini? Kamu merasanya begini, oh ternyata tidak begini gitu.
Kamu menemukan itu atau oh sesuai dengan selama ini yang saya kira gitu ya. Mana ada? Kalau untuk kekurangan Mm-mm. saya itu kurang percaya diri sama nggak bisa public speaking. Hmm, oke. Oh, langsung melihat ke kekurangannya nih. Terus kelebihannya apa? Kalau kelebihan itu senang untuk belajar hal yang baru, sama Mm-mm. eh, ini nggak tahu sih Pak, ini kelebihan atau enggak. Mm-mm. Eh, saya lebih mengutamakan perasaan orang lain daripada diri sendiri. Wow, gitu ya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Apakah sama kurang lebih? Siapa nih yang mau cerita? Tadi apa kekurangannya? Public speaking. Sama? Sama apa? Kurang kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Yang lain? Siapa ini? Ini maunya ditunjuk terus sih. Fitri, Fitriani Aisyah. Mana? Fitri. Udah. Coba gimana? Kamu sendiri gimana? Yang mana dulu Pak? Terserah mana yang kamu mau sampaikan. Jadi bebas. Jadi apa saya menemukan ini gitu. Atau bahkan selama ini saya nggak mengira begini. Atau gimana? Apa yang menemukan dari itu? Kalau di kekurangan Pak, karena ulun tuh kayak mungkin kayak tidak belum bisa mengendalikan emosi kayak itu apa? Misalnya kayak debat lawan sama orang atau orang lain itu kayak Mm-mm. kurang bisa mengendalikan kayak itu Pak. Kekurangannya itu. Hmm, yang utama ya. Yang Iya. paling. Yang paling ya. Kalau Terus kebaikannya? kalau kebaikannya bisa jadi pendengar yang baik Pak. Untuk kalau ada yang curhat atau yang cerita Mm-mm. sama berteman sama orang baru. Oke. Mudah Yang membuka benar. diri ya. Iya Pak. Oke, dua dulu deh contohnya ya. Nah, jadi ini memang karena kan tidak ada batasan yang disebut kebaikan dan keburukan itu yang mana gitu kan. Lalu kamu mencari mencoba menurut persepsi diri sendiri. Nanti kita akan belajar lagi caranya ya. Minimal itulah kita mulai berlatih untuk mengevaluasi diri sendiri. Nanti kamu akan lihat ternyata oh bukan begitu gitu. Misalnya contoh si siapa Dewi tadi merasa tidak percaya diri misalnya kan ya. Itu kan sebuah kelemahan sebenarnya bukan keburukan ya. Kelemahan dan itu terjadi hampir setiap orang. Jadi sangat umum gitu. Nah, jadi yang dimaksud itu tadi kita semakin dalam akan semakin tahu apa sebenarnya yang betul-betul buruk gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah mulai eh, membuat itu. Nah, coba nanti diulang-ulang lagi sehingga kamu akan temukan itu menurut versi sendiri, ya kan? Menurut versi sendiri tentang konsep diri kita. Baik. Nah, sekarang yang kedua, ini lebih seru nih permainannya. Kamu ikuti bukan pertanyaan ya, inquiry lah ya. Gini, kamu tulisannya itu pilihannya dua.
Satu, tidak ada. Yang kedua, kamu sebutkan, ceritakan, ditulis gitu. Gini, contohnya gini. Seminggu yang lalu, apa sih hal yang paling berkesan? Seminggu yang lalu misalnya. Pasti yang namanya paling berkesan tuh dengan sekilat angkat cepat ya, beberapa detik langsung ingat, tulis. Kalau tidak ada ya tulis tidak ada. Paham maksudnya ya? Dua aja pilihannya, eh, tidak ada atau ada sesuatu. Sebutkan aja yang paling berkesan. Udah siap ya? Coba, karena ini cepat. Nah, sekarang kamu tuliskan yang paling berkesan satu hari, sehari yang lalu, kemarin. Yang paling berkesan menurut kamu, ada atau tidak ada? Karena biasa-biasa aja, misalnya kamu tidur seharian ya nggak ada kesan, ya kan? Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Kalau ada, sebutkan. Ya tentang apa saja gitu ya. Apakah itu positif, apakah itu negatif, itu terserah. Tapi itu sesuatu yang sangat berkesan, sehingga kamu seketika ketika ditanya itu langsung ingat gitu. Sehari yang lalu ya. Sehari yang lalu. Itu berarti hari Senin ya. Kemudian ingat, 3 hari yang lalu, apa yang paling berkesan? 3 hari yang lalu dari sekarang berarti hari Sabtu. Sabtu yang lalu. Apa yang paling berkesan dalam hidup kamu? Dalam hari itu. Kalau tidak ada ya tulis tidak ada. 3 hari yang lalu. Udah. Sekarang tuliskan sesuatu yang paling berkesan dalam hidup kamu 1 minggu yang lalu. Ini, kalau saya menyebut 1 minggu itu berarti relatif ya. Relatif mulai Sabtu sampai ke mundur ke belakang terakhir. Relatif. 1 minggu yang lalu. Satu minggu lalu dari sekarang. Udah? Udah ya? Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan, nggak ada. Tulis saja nggak ada, tidak ada. 2 minggu yang lalu dengan pertanyaan yang sama. 2 minggu yang lalu. Apa yang paling berkesan? Dua minggu yang lalu. Sekarang 1 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Apa yang paling berkesan dalam hidup kamu? 1 bulan yang lalu. Ini sekarang kan bulan apa nih? Februari. Berarti kan bulan Januari ya. Terserah. Itu bebas kapan. Yang plus bulan Januari itu ada momen yang luar biasa nih. Itu kan ya. Yang sangat berkesan dalam hidup kamu ketika ingat Januari, ingat itu. Saya tidak boleh nyebutkan contoh. Kalau nyebut contoh nanti kamu malah menulis contohnya. Karena setiap orang tentu berbeda ya. 1 bulan yang lalu, berarti bulan Januari. Udah, ini sudah berapa saat? 1 hari, 2, 3, 5 ya ada ya.
1 bulan yang lalu, bulan Januari berarti. Yang paling berkesan, berikutnya yang paling berkesan 2 bulan yang lalu. Berarti bulan Desember. 2 bulan yang lalu. Ada sesuatu yang sangat berkesan. Kejadian apa, peristiwa apa, 2 bulan yang lalu. Udah? Sudah ya? Selanjutnya 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Apa yang paling berkesan? 6 bulan yang lalu. Itu relatif lagi, terserah bulan apa. 6 bulan yang lalu berarti masih bulan, sudah masuk tahun yang lalu ya. 2021, 6 bulan. Dikira-kira aja 6 bulan yang lalu. Ya syukur-syukur kamu saking berkesannya kamu ingat bulannya gitu. Terjadi di bulan apa. Bahkan ada yang ingat sampai tanggalnya kadang. Tanggal, bulan, hari, jam bahkan ada yang ingat itu, saking berkesannya. Enam bulan yang lalu. Saya beri waktu agak panjang karena 6 bulan kamu ngingat-ngingat ya kan. Udah 6 bulan yang lalu. 1 tahun yang lalu. Coba 1 tahun yang lalu, apa yang paling berkesan? 1 tahun yang lalu berarti di atas 6 bulan yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau sesuatu yang sangat berkesan pasti kamu langsung ingat. Bahkan tanggal, bulan, jamnya ya. Yang sangat berkesan dalam hidup kamu. 1 tahun yang lalu. Udah? Sekarang 3 tahun yang lalu. Sesuatu yang sangat berkesan 3 tahun yang lalu. Berarti 3 tahun yang lalu itu antara 2000, 2019, 2018 ya. 3 tahun yang lalu. Nah, terakhir deh, biar nggak kepanjangan. Mestinya sampai jauh berapa tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, apa yang paling berkesan dalam hidup kamu? 5 tahun yang lalu. Sekarang Anda semester 2 ya? Semester 2 berarti 5 tahun yang lalu Anda masih SMA ya? Apa yang paling berkesan di 5 tahun yang lalu? Berkesan, bisa berkesan baik, bisa berkesan buruk, tapi itu sangat menggores perasaan kamu. Nah, sudah semuanya? Baik. Nah, sekarang baca sendiri, kamu perhatikan dari urutan atas sampai ke bawah urutannya itu. Kesan-kesan yang kamu miliki itu, satu, apakah kesannya berubah-ubah? Situasinya maksudnya, jenisnya. Kalau jenis itu misalnya gini, oh ini kegiatan sosial,
Oh, ini kegiatan rutin keseharian, hal yang rutin. Oh, ini sesuatu yang khusus misalnya, atau kegiatan lainnya. Kamu lihat di situ ada nggak polanya? Biasanya akan menjadi sebuah pola, sehingga kita bisa menyimpulkan ternyata saya ini seperti ini orangnya. Walaupun itu lagi-lagi itu persepsi pribadi ya. Karena kita belum jauh ke belakang, masih 5 tahunan. Baik, bisa nggak kamu menilai itu? Coba, siapa yang mau? Nggak usah disebutkan ininya, karena itu rahasia ya. Kecuali mau dibuka ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kamu menemukan pola, ternyata saya ini orangnya begini gitu. Saya itu menyukai hal-hal yang begini gitu. Siapa yang bisa cerita? Gantian deh cowok. Ini cowok ini agak beda dengan cewek biasanya ya tentang hal-hal yang begini. Siapa nih? Yang cowok siapa yang mau buka suara? Rapli mana Rapli? Rapli open cam-nya. Jangan-jangan tidur nih. Augusto siap? Bisa cerita? Brian, Augusto? Hadir Pak, hadir. Hadir. Coba Rapli. Apa yang kamu temukan dari tadi, yang kamu tulis itu? Sesuatu yang berkesan itu polanya berubah-ubah atau sama? Sepertinya berubah-ubah Pak. Berubah-ubah. Berubahnya seperti apa? Cenderung, pasti ada kecenderungan dong. Kalau saya sebut kegiatan sosial, ada? Sifatnya sosial, hubungannya dengan bersifat sosial. Kecenderungan ke sana, bisa negatif, bisa positif ya. Iya Pak, iya Pak. Ada kegiatan sosial. Oke, boleh kasih contoh aja. Contoh walaupun Kegiatan sosialnya contohnya kayak di tahun 2020 yang waktu banjir Pak. oh, Itu saya ikut berpartisipasi dalam membantu bencana banjir. oke. Apakah semua jawaban sampai 5 tahun terakhir itu cenderung seperti itu? Ke arah sana kegiatannya? Tidak Pak, Kesan, ya? Ya, kemungkinan tidak. enggak. Dia ada perubahan juga. Dia ada perubahan. Contohnya apa yang kebalikannya misalnya? Mungkin contohnya kebalikannya mungkin saya yang kebanjiran Pak. Oke. Kamu yang kebanjiran malah ya. Tapi itu kan Saya yang kegiatan. ditolong orang Pak. Ya, itu kan kegiatan itu juga berarti kan. Masih ada hubungannya. Kalau bukan kebalikannya, kebalikan peristiwanya berarti. Maksud saya itu ini terkait Maaf dengan Pak kalau salah Pak. Oke, ada lagi nggak? Mungkin itu dulu Pak Joko Pak. Oke. Ya, jadi gini, teman-teman ya. Nanti kalau Anda penasaran, coba tulis, tapi nulisnya itu apa adanya gitu. Jangan direkayasa, ya. Sesuatu yang sangat berkesan dalam hidup kamu. Tuliskan, nanti akan ketemu polanya itu cenderungnya apa gitu. Misalnya apa ya? Oh, tahun yang lalu saya ada katakanlah di luar negeri, gitu kan ya. Menemukan sesuatu. Jadi bukan luar negerinya. Seringkali yang kita membuat yang menjadi kesannya itu adalah berada di tempat kota itu. Padahal yang benar itu
kesannya apa? Kita menemukan sesuatu di sana misalnya begitu. Itu ada kecenderungan itu ya. Nah, kalau itu tidak terpola, kecenderungan itu tidak terpola, berarti hidup kamu belum terarah. Maksudnya, ini psikologis. Jadi kalau polanya berubah-ubah, berarti kamu tidak memiliki arah. Kita kan bicara soal arah hidup, ya kan? Oke, walaupun ini hanya 5 tahun ya, belum. Sekali lagi ini adalah persepsi awal, belum. Jangan langsung dijat, waduh, saya ini menjadi orang yang nggak jelas nih, kan begitu. Tapi ini adalah upaya kita secara dini mengetahui. Ternyata saya perlu menggali lagi nih, apa sebenarnya tujuan hidup saya ini. Kalau polanya misalnya, saya terkesan seminggu yang lalu saya menolong seorang anak yang misalnya katakanlah kelaparan di pinggir jalan, kan ya. Ternyata seminggu yang sebelumnya lagi saya ketemu dengan orang tua, gitu kan ya, dan membantunya menyeberang jalan, misalnya gitu. Dan itu berkesan sekali dalam bentuk kamu. Dan seterusnya gitu, akan terlihat bahwa kecenderungan kamu itu kemana. Nah, tapi kalau itu tidak terpola aslinya nggak ada membentuk sesuatu pun, berarti hidup kamu itu belum terarah. Ya, nah makanya perlu diarahkan. Nanti kita akan bicara locus of control ya. Baik, itu nanti lanjutkan di rumah, pelajari, kalau perlu diskusikan dengan teman dalam rangka mengevaluasi diri sendiri. Baik, saya akan lanjutkan ke ini. Kita masih ada waktu kan? Masih ada ya. Itu tadi ya, kelebihan dan kekurangan sudah ya. Nah, self esteem. Self esteem itu adalah harga diri atau kebanggaan diri. Boleh nggak kita berbangga diri? Boleh ya? Boleh. Kalau kita tidak punya kebanggaan diri, ya kita menjadi orang yang tadi, seperti orang yang berada di tengah kota yang asing dan kita sendiri, atau menjadi orang yang di tengah hutan. Ya, kita harus memiliki itu, self esteem. Harga diri atau self esteem adalah evaluasi diri seseorang secara keseluruhan. Nah, cuman sayang kita sering salah mengartikannya gitu. Harga diri itu kalau misalnya gini, apa ya? Ada yang membuli kita lah. Kalau bahasa kita tuh apa ya sehari-hari ya? Menjelek-jelekan atau menghina kita. Lalu kita tersinggung. Tersinggung nih harga diri saya. Oh, bukan itu. Yang tersinggung tuh bukan harga diri itu. Itu ego. Itu yang sering kita salah paham. Harga diri itu bukan di situ, ya. Kita akan lihat. Menurut Myers, harga diri ini mencakup keseluruhan penilaian diri yang kita gunakan untuk menilai sifat dan kemampuan kita. Nah, paham nggak maksudnya di situ? Secara singkatnya itu begini. Kita memiliki ekspektasi bahwa kita akan menjadi seseorang yang seperti ini, unggul. Apa contoh aja misalnya apa? Prestasi lah ya. Prestasi yang membanggakan. Tapi itu belum tercapai, itu baru visi kita gitu ya. Tapi saat ini belum sampai ke sana. Belum tercapai itu gitu. Tapi kita berharap akan mencapai itu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan harga diri. Semakin jauh pencapaiannya, berarti semakin rendahlah diri kita. Harga diri kita. Semakin kita mendekati dengan pencapaian yang kita inginkan tadi, itu berarti semakin tinggi harga diri kita. Jadi itu yang dimaksud dengan self esteem. Bukan yang kemudian tadi diolok-olok, katakanlah dijelek-jelekan, lalu kita tersinggung. Tersinggung harga dirinya.
Iya kan? Lalu emosional, tadi siapa tuh emosional nggak bisa mengendalikan diri dan sebagainya? Bukan itu, ya. Jadi harga diri yang sesungguhnya itu di situ. Bagaimana kita mengevaluasi kita? Akan lucu, orang tuh nggak punya cita-cita menjadi sesuatu untuk menjadi unggul dan sebagainya. Tadi dia memiliki harga diri yang tinggi katanya gitu. Bagaimana bisa mengukurnya? Tuh. Nah, jadi self esteem ini kita perlukan dalam rangka mengevaluasi diri kita. Kita berupaya mendekati apa? Situasi ideal atau katakanlah nilai diri yang ideal. Semakin kita dekati berarti semakin tinggi diri kita, semakin tinggi harga diri kita, semakin bangga kita, boleh semakin membanggakan diri kita. Itu karena kita sudah mendekati apa yang tadi, kalau dalam balik lagi ke sifat dasar manusia adalah untuk pengakuan diri, ya kan, aktualisasi. Itu. Nah, saya lanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa harga diri dipengaruhi oleh persepsi yang spesifik terhadap diri sendiri. Nah itu, ini contohnya seseorang bercermin begitu. Cermin itu adalah sesuatu yang ideal yang dia harapkan. Faktanya adalah yang sebelah kanannya ini. Kelihatan ya? Sekarang masih perutnya buncit, harapannya dia itu. Nah, semakin jauh jaraknya semakin rendahlah self esteemnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan, dia jauh dari harapannya, jauh dari hal yang ideal. Jadi ini adalah merupakan persepsi yang spesifik terhadap diri sendiri, ya. Kita yang mempersepsikan diri kita sendiri. Bagaimana menakar harga diri? Nah, ini sudah saya jelasin. Harga diri seringkali diukur dalam dimensi tinggi atau rendah. Tinggi atau rendah. Semakin besar perbedaan antara diri kita, self, dengan diri ideal, semakin rendah harga diri kita. Nah, ini yang maksudnya tadi itu, ya. Jadi semakin besar perbedaannya, semakin besar jaraknya diri kita dengan diri kita yang ideal, itu berarti semakin rendahlah harga diri kita. Poinnya apa di sini? Dengan begini kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang ideal tadi itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kita tidak akan mudah tersinggung misalnya dikatakan, "Wah, kamu," ya memang kita sadar, "Oh, memang saya di situ," gitu. Belum sampai ke hal yang ideal. Akan salah kita menganggap diri kita, "Oh, saya itu sudah hebat." Tuh, padahal belum hebat. Baru menuju hebat. Ya. Nah, seringkali orang yang gampang tersinggung itu justru karena tidak menyadari ini. Tadi diejek gitu kan ya, diolok-olok. Tersinggung itu bukan karena harga dirinya, tapi karena egonya. Manusia itu kan punya ego. Ya. Egonya lah yang tersinggung sebenarnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan self esteem. Nah, yang memiliki harga diri positif itu cenderung orangnya gembira, percaya diri, sehat, produktif, dan tentu saja sukses. Itu. Nah, jadi bukan karena dia sukses kemudian harga dirinya tinggi. Ya kan? Sesungguhnya begitu. Karena dia mempersepsikan dirinya sukses, maka dia menjadi positif. Itu maksudnya, ya. Harga dirinya makin positif. Makanya akan terlihat orang yang cenderung kebalikan dari yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang gampang tersinggung tadi itu. Betul nggak? Salah sedikit emosi, salah sedikit tersinggung, ya, apalagi diejek dengan nyata gitu. Tapi orang-orang yang memiliki ini, dia dengan gembira menyambut kritikan misalnya, ya kan?
gembira, percaya diri, sehat, produktif, sukses. Contoh orang yang memiliki harga diri positif. Ini baru positif negatif ya kan, bukan tinggi dan rendah. Diketahui bahwa harga diri yang tinggi membawa banyak manfaat bagi kita. Kalau tadi kan positifnya ya, ini yang tinggi rendahnya. Memperkuat inisiatif, daya tahan dan perasaan senang. Memiliki harga diri yang tinggi berarti seseorang menyukai dirinya sendiri. Nah, ada nggak orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri? Ada ya. Menyesali ya, menyesali kelahirannya, menyesali nasib dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak memiliki harga diri. Nah, jadi kita memerlukan kita harus memiliki self esteem ini ya, agar kita bisa bertahan sebenarnya dalam setiap perubahan, adaptif dan sebagainya. Kita akan selalu senang menghadapi masalah. Tidak gampang panik gitu kan ya, dan gampang mencari solusi dan sebagainya. Dan cirinya adalah dia adalah orang yang menyukai dirinya sendiri. Tetapi jangan juga terlalu berlebihan menyukai diri sendiri. Orang yang menyukai diri sendiri berlebihan itu yang disebut narsis. Ada yang tahu narsis? Sekarang ini kan karena media sosial yang disebut narsis itu adalah orang yang suka berfoto-foto ya. Ya, itu hanya memang salah satu gambaran orang-orang yang narsis itu adalah orang-orang yang berlebihan mencintai diri sendiri. Jadi kalau Anda melihat di media sosial ya, selalu menampilkan sesuatu yang katakanlah wah mengenai dirinya, itu salah satu ciri seorang yang narsis. Narsis itu asal katanya adalah dari narsiskus ya, nama seseorang pemuda di zaman Yunani. Jadi saya ceritakan sekalian ya. Nama seorang pemuda namanya Narsiskus ya. Suatu ketika, karena dia kalau laki-laki itu kan berarti ganteng banget gitulah ya. Zaman dulu itu kan nggak ada cermin, jarang ada cermin. Suatu ketika dia berjalan ke suatu tempat dan ketemu danau. Danau itu sangat bening, sangat jernih. Lalu dia melihat dirinya di danau itu, melihat wajahnya di danau itu. Seketika apa? Saking dia kagumnya terhadap dirinya yang ada di danau itu, dia mencintai dirinya berlebihan. Maka kemudian dalam psikologi, orang yang mencintai atau menyukai dirinya secara berlebihan itu adalah orang yang narsis. Ada banyak orang narsis sekarang ini, baik disadari atau tidak. Kalau secara virtual kita bisa melihat di media sosial ya, kalau melihat di media sosial di Facebook atau di mana, saya sering temukan itu ya. Betapa selalu ingin menampilkan tentang dirinya gitu. Ini kebanggaan yang berlebihan ya, dengan foto, dengan video dan sebagainya. Dan cenderung sombong, menyombongkan itu ya, kebanggaan yang bukan lagi kebanggaan sebenarnya, itu adalah sebuah kesombongan. Walaupun alasannya adalah berbagi cerita katanya. Berbagi cerita. Saya banyak menemukan itu. Atau ini ada alasannya itu begini. Ada momen yang bagus nih, ada momen yang penting dan ingin saya simpan di Facebook. Disimpan di Facebook. Di Facebook itu kan bukan untuk disimpan, tapi untuk pamer ya kan.
suka memamerkan dirinya. Ya. Tapi sekali lagi tidak semuanya begitu, yang memamerkan diri terus disebut narsis, belum tentu ya. Contoh kalau memang dia foto model ya memang perannya begitu. Nah, foto model misalnya. Atau memang tujuannya untuk motivasi, menginspirasi dan sebagainya. Beda ya antara narsis yang sesungguhnya dengan orang yang memang betul-betul ingin berbagi sesuatu secara visual. Tuh. Nah, memiliki harga diri, saya lagi memiliki harga diri yang tinggi berarti seseorang menyukai dirinya sendiri. Dan ini diperlukan ya, supaya kita tadi bisa eksis di dunia nyata ya. Harga diri yang tinggi menjadi masalah saat berubah. Nah, harga diri yang tinggi menjadi masalah saat berubah menjadi narsisme. Tadi yang saya ceritain. Orang yang narsis atau narsistis memiliki harga diri tinggi, tetapi di saat yang sama mereka tidak punya kepedulian terhadap orang lain dan segala sesuatu berpusat pada dirinya. Nah, coba Anda lihat diri sendiri, ada nggak begitu? Jangan-jangan ada yang narsis nih. Jadi orang-orang yang narsis itu nggak peduli orang lain, yang penting dirinya. Karena tadi narsiskus tadi adalah seseorang pemuda yang mendadak sadar bahwa dirinya memiliki kelebihan, kemudian dia mencintai dirinya sendiri, sehingga nggak peduli orang lain. Itu ya. Jadi narsis dalam artian sesungguhnya itu tidak baik. Di sisi lain, orang-orang dengan harga diri yang rendah seringkali memiliki masalah dalam hidupnya. Keterampilan sosial yang tidak memadai, skillnya terbatas, kesepian, selalu merasa kesepian tengah orang ramai gitu. Suka menyendiri, depresi dan performa yang buruk. Nah, ini karena apa? Karena tidak memiliki self esteem tadi itu. Nah, jadi gimana caranya bagi orang-orang yang merasa kesepian nih, merasa depresi, terganggu ya, atau secara sosial ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kalau dia menyadari itu, pertama yang harus dia bangkitkan adalah self esteem-nya. Ya, karena dengan menyadari tentang harga dirinya, maka dia sendiri mulai menghargai dirinya sendiri. Bagaimana bisa orang lain menghargai dirinya kalau dirinya sendiri tidak menghargainya? Itu maksudnya. Jadi pertama kali yang dibangkitkan itu adalah self esteem. Caranya apa tadi? Sesuatu yang ideal, ya. Sementara kita nanti kita akan bicara soal backtrack ya. Ini existingnya, kondisi sekarangnya itu seperti ini. Jadi Anda harus sadari itu. Existing conditionnya seperti ini, kemudian expected conditionnya seperti ini. Kamu mulai jelas jaraknya terlalu jauh atau semakin dekat. Nah, ketika sudah mulai terlalu jauh, Anda berupaya mencari sesuatu yang untuk mendekati expected condition tadi itu. Nah, semakin kita mendekati, semakin kita meningkat self esteem-nya begitu. Tapi kalau kita tertumpu pada existing condition, merasa tidak memiliki apapun, tidak bisa berbuat apa-apa, menyerah dan sebagainya, disitulah muncul depresi tadi itu. Karena merasa tidak mampu berubah, merasa tidak mampu melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ya, nah, jadi perlu self esteem tadi itu untuk membangkitkan diri kita, memotivasi diri kita untuk bangkit dan sebagainya. Bahwa mereka yang mempunyai harga diri rendah cenderung mengalami depresi, pesimis mengenai masa depan, cenderung gagal saat berusaha, dan bisa berdampak negatif bagi kesehatan fisiknya. Ya kan, itu dampaknya. Nah, jadi itu ya poinnya. Apa yang saya lakukan untuk mengatasi kekuranganku? Tadi kan kita membuat identifikasi kebaikan dan kelebihan dan kekurangan kita. Nah, sekarang gimana caranya mengurangi atau mengatasi kekurangan itu?
sini. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda merasa mampu mengendalikan nasib Anda sendiri? Mampu nggak ya? Gitu. Contohnya nih, saat Anda berada di Indonesia saat ini, apakah hal itu tersebut karena pilihan sendiri atau karena mengikuti titah paduka baginda ayah dan bunda? Coba tanyakan ke diri sendiri. Anda masuk setia itu atas kehendak sendiri atau dorongan orang lain? Ada yang bisa jawab? Ini ambil salah satu contoh aja sebenarnya gitu. Kalau itu karena pilihan sendiri, berarti nggak masalah, ya kan? Yang jadi masalah adalah karena didorong oleh orang lain, teman, keluarga, saudara, orang tua. Sementara Anda sudah masuk di semester kedua misalnya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda merasa, aku kan kesini disuruh orang lain, aku kan masuk di sini ini karena didorong orang tua. Kalau masih punya pandangan seperti itu, maka berakhirlah. Anda akan akan menghadapi banyak hambatan. Karena apa? Anda berarti tidak bisa mengendalikan nasib sendiri. Nah, jadi maksudnya apa nih? Di titik ini, karena Anda sudah berada di sini, sudah 1 tahun nih di sini gitu. Walaupun sebelumnya didorong orang lain, Anda harus mengubah itu. Orang lain yang mendorong itu hanyalah pemicu, tapi sesungguhnya sayalah yang menginginkannya. Gitu. Anda balik. Jangan merasa ini adalah karena orang lain. Anda harus balik situasinya. Oke, karena memang nyatanya itu didorong orang lain. Tapi sebenarnya adalah ini keinginan aku sendiri. Setidaknya aku harus mempertahankan ini. Karena ini adalah pilihanku. Karena kan sudah setahun nih. Beda kalau sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, Anda punya pilihan untuk mundur misalnya. Kalau sudah seperti ini, maka Anda harus terus lanjutkan dengan apa? Dengan mempersepsikan diri kita adalah ini adalah pilihanku. Jadi jangan pernah ini adalah pilihan orang lain. Maksudnya ya, aku terpaksa nih melakukan ini. Nah, ngapain kamu melakukan sesuatu yang terpaksa? Gitu. Kalau sebelumnya dimotivasi, didorong dan sebagainya, itu bukan paksaan. Kitalah yang kenapa jadi mengikuti itu. Kita balik sekarang. Berarti ini semua adalah apa? Ini semua adalah pilihanku. Ini pilihan saya. Dan saya harus pertahankan dan perbaiki. Tuh. Jangan berpikir karena didorong orang lain. Jangan lagi berpikir karena alasan diajak teman. Tuh. Itu maksudnya ya. Untuk memperbaiki kekurangan kita tadi itu. Dan ini hanya contohnya. Nah, Anda menghadapi apa? Apa yang Anda hadapi? Misalnya kekurangan apa? Caranya seperti tadi itu. Kembalikan ke diri sendiri. Supaya Anda bisa apa? Yang dimaksud dengan locus of control. Anda bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, memahami ini berarti mengidentifikasi pusat kendali atau disebut locus of control. Pusat kendalinya jangan lagi, tadi karena disuruh orang lain, berarti kan pusat kendalinya di tangan orang lain. Ambil alih pusat kendalinya ke dalam diri sendiri. Ya, apa maksudnya ini? Pusat kendali menentukan sejauh mana orang merasa hasil sebagai sesuatu yang dikendalikan secara internal oleh usaha mereka sendiri, atau eksternal oleh kebetulan atau kekuatan di luar dirinya. Maksudnya, yang di luar itu yang kita sebut kebetulan, dorongan, atau apapun, itu kan, itu adalah pemicu saja. Tapi semuanya di dalam kendali diri kita, locus of control. Nah, kembali ke dalam diri kita secara internal. Jadi kan diri kita sebagai pusat kendalinya. Akulah yang menentukannya, nasibku ke depan. Bukan mereka yang telah memilihkan aku, gitu loh. Ya, jadi harus punya keyakinan. Nah, kuncinya apa tadi?
kuncinya adalah harus punya self esteem, kebanggaan diri, harga diri. Self esteem itu yang kemudian membuat kita menjadi orang yang merasa memilih hidupnya, bukan dipilihkan atau terpilih atau ditentukan nasibnya. Nah, ada dua yang namanya appreciative inquiry untuk mengembangkan itu tadi ya. Appreciative inquiry ini ada dua sisi, sama seperti tadi itu, kita apa kebaikan apa keburukannya. Merupakan suatu proses untuk mendorong seseorang atau kelompok orang agar berubah secara positif dan produktif berdasarkan konsep-konsep psikologi humanistik. Syarat utamanya adalah mengandung kalimat positif. Ini adalah caranya ya. Nah, satu sisi adalah apresiatif, sisi yang lain adalah inquiry. Apresiatif, mengenali dan menghargai kekuatan, kesuksesan, dan potensi yang terdapat dalam diri sendiri dan orang lain. Jadi sesuatu yang positif, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah mencari tahu. Inquiry itu adalah bertanya ya, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Mencari tahu, bertanya, menggali, dan membuka diri terhadap potensi dan kemungkinan-kemungkinan. Kita gali. Jadi satu sisi kita menghargai apa yang ada dan potensinya, kemudian kita menggali apa lagi yang bisa kita kembangkan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini dengan cara ada yang disebut dengan siklus ini, 4D siklus ya. Siklus 4 dimensi. Discovery, Dream, Design, Destiny. Itu. Kita lihat satu-satu. Discovery, mengidentifikasi dan menemukan aspek-aspek positif yang dimiliki oleh diri sendiri melalui appreciative interview. Ya, tadi yang kita lakukan memilih 12 tadi, itulah appreciative interview namanya. Aspek positifnya berupa kekuatan, prestasi, pengalaman yang membanggakan, kemampuan, pencapaian, potensi, bakat, dan berbagai kebanggaan lainnya. Tadi pertanyaan, apa sesuatu yang berkesan dalam hidup Anda? Saya bilang akan mengarah pada kecenderungan tertentu. Kalau kecenderungannya adalah bercerita tentang suatu pesan atau suatu kesan yang membanggakan, itu kan berarti Anda memiliki self esteem tadi itu. Anda bangga bisa menolong orang lain. Anda nggak bangga bisa meraih prestasi tertentu. Anda bangga telah mencapai IPK tertentu, misalnya begitu. Itu adalah kesan tadi itu. Jadi Anda bisa melihat kecenderungan itu. Nah, sekarang nanti Anda latihan di rumah, lakukan discovery ini. Anda lihat kekuatan, prestasi, pengalaman yang membanggakan, kemampuan apa ya, kemudian pencapaian tertentu, potensi, bakat, dan berbagai kebanggaan lainnya yang ada di dalam diri Anda, yang positif-positif tadi itu. Ya. Kemudian mimpi. Pada tahap ini setiap orang didorong untuk menemukan impian atau harapan personal yang besar, hebat, dan melampaui batas apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Jadi dream itu kita sering menyebutnya PC ya, vision. Ya, PC. PC itu adalah mimpi yang ingin kita capai. Jadi bukan yang sudah kita capai. Dream itulah yang mengarahkan kita untuk menuju masa depan. Ya, dengan ini kemudian kita menemukan harapan dan impian sebagai diri sendiri. Tuh, dengan dream. Jadi apa? Discovery, dream, kemudian design. Merancang rencana aksi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan impian dan harapan tadi. Lalu didesain, gimana caranya? Aktivitasnya apa saja, indikator capaiannya apa, ya. Kemudian sumber daya yang diperlukan apa, dan menentukan target waktunya. Desain. Nah, lalu yang ini yang kita sebut sebagai goal setting. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kemudian destiny. Menguatkan komitmen untuk melaksanakan rencana aksi demi mencapai impian dan harapan. Ya, destiny ini adalah ini yang kita sebut
Apakah kita mengendalikan nasib kita? Komitmen itulah yang mengendalikannya, ya. William James menyatakan bahwa yang disebut sebagai diri bukanlah hal yang sederhana, kompleks. Jadi kompleks ya, dan memiliki banyak sisi atau multi facet gitu. Jadi tidak gampang memang menemukan konsep diri kita sendiri, tetapi juga tidak sulit kalau kita mau memulainya. Oleh karena itu mulailah dari sekarang ya, sambil learning by doing kita menemukan kemudian mengembangkan potensi-potensi diri kita. Oke, kayaknya itu ya. Nah, sampai di situ. Silakan kalau ada diskusi. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa, DP? Itunya belum di unmute dulu. Oh, DP mau ngomong tadi. Kenapa? Nggak di unmute. Ada Made Saraswati Devi, ada Nikadek Adwiyani. Ini kalian dari mana? Satu. Kalau Eh? dari Marabahan. Marabahan ya. Kadek? Yani. Saya dari Tanah Bumbu, Pak. Oh, berarti kebetulan aja ketemunya di sini ya. Oh, gitu. Siapa lagi? Ayo, silakan. Buka suara. Bengong semua. Gimana? Jelas nggak yang saya sampaikan tadi itu? Nah, sekarang dilatih di rumah ya, bikin 4 dimensi tadi itu coba diterapkan ya. Nah, paling enak itu kalau misalnya sambil main-main tapi Anda akan temukan itunya gitu. Jadi nggak bisa nanti aja deh udah numpuk banyak ilmunya baru dikerjain, nggak bisa ya. Ini saya sebutkan tadi bahwa manusia itu memiliki kompleksitas multifacet ya. Tidak gampang memahami diri sendiri, tapi akan menjadi semakin sulit kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil-kecil. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, dimulai hari ini. Tuh. Oke? Baik, kalau nggak ada kita akhiri. Ini kayaknya bisu semua ada nih. Ngantuk kali. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tuh absennya di Google Classroom, atau setelah ini ada pertanyaan silakan disampaikan di GC ya, nanti kita diskusi di sana. Baik, bagaimanapun di Zoom ini sangat terbatas ya. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.